Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini ngadain podcast nih. Ini podcast ganti jaringan ya, tapi jangan disingkat ya. Hari ini kita sambil santai aja. Nih saya yang host kan. Nanti perkenalannya langsung Kang ya. Iya. Jadi biar enak lah gitu. Ya nggak jauh-jauh lah. Mungkin kita akan bicara pagi hari ini itu mengenai karbon ya, atau kebetulan karena beliau ini dari instansi pemerintahan, mungkin bisa mewakili lah nanti dalam konteks pembangunan rendah karbon Indonesia. Ya mungkin masih banyak yang awam ya, tapi ya let's try aja, nanti kita jalan dan mengalir. Oke. Ini kita gayanya santai dan serius aja. Nah, bukan Dima aja lah dulu. Bukan pembangunan rendah karbon Indonesia itu apa ya? Gagasan umumnya atau seperti apa gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu Kang. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nama saya Setio Budi Waluyo. Kebetulan saya di instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, dan di sana sebagai fungsional perencana. Pada kesempatan ini kita coba mau membahas tentang pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Oh, ada tambahannya ya? Jadi iklim. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Itu semua adalah mengacu dari peraturan Presiden Republik Indonesia tahun nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ekonomi karbon untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Oke. Jadi wah, ini babnya lumayan ini Kang ya. Ya. Ini intisarinya aja lah ya. Ya. Kita coba mulai dari kurang lebih, berarti ini tentang pembangunan rendah karbon Indonesia Dan ketahanan iklim. Mungkin bisa dibuat semacam ya intisari lah, abstraknya lah gitu, tentang PRKBI dan gagasan di balik itu, atau mengapa pemerintah Indonesia yang pada akhirnya juga nanti akan diturunkan pada level pemerintahan lebih bawah itu, ini penting. Mengapa? Urgensi. Mengapa hal ini menjadi penting? Mengapa hal ini perlu didiskusikan? Mengapa perlu ini disosialisasikan lebih masif ke masyarakat? Monggo. Jadi komitmen pemerintah Indonesia, kenapa kita melakukan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim? Karena pemerintah Indonesia sudah berkomitmen. Komitmen pemerintah Indonesia, target NDC National Determined Contribution. Ya, betul. National Determined Contribution yang berupa perjanjian Paris. Di situ adalah komitmen pemerintah Indonesia akan melakukan kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca 29% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri. Dan ditambah lagi bila dengan adanya dukungan dengan sumber dana dari luar negeri, apakah melalui NGO atau negara lain, itu akan mencapai 41% pada tahun 2030. Oh ya. Jadi kalau dengan biaya sendiri 29%, dan dengan bantuan NGO, dengan bantuan pemerintah luar negeri untuk melakukan kegiatan pengurangan emisi karbon ini, kita punya target 41% dibandingkan dengan baseline. Baseline adalah apabila di suatu daerah atau tempat tidak melakukan kegiatan sama sekali, kegiatan penurunan emisi karbon, itu akan terjadi
terjadi emisi karbon secara alamiah itu akan tercatat. Nah, apabila sudah ada kegiatan PRKBI, emisi karbon itu dapat ditekan. Nah, total penekanan itu bila kita sampai 31 tahun 2030 dengan bantuan luar negeri kita bisa melakukan penekanan sebesar 41%. Tapi kalau dengan kemampuan sendiri kita hanya mampu diberi komitmen 29%. Itulah maksudnya dari perjanjian ini. Iya sih. Berarti menarik ini. Berarti 40% itu adalah sebuah angka yang harus dicapai, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri saja. Betul. Nah, dibutuhkan dukungan pihak-pihak lain gitu ya. Pihak-pihak lain. Oke, nice. Nah, menarik nih. Angka 29% itu maksudnya seperti apa nih, Kang? Itu apa yang mudahnya dalam terapan masyarakat? Anggaplah masyarakat belum paham sekali itu. Nah, 29% itu seperti apa? Apakah mereka harus banyak mengurangi sampahnya kah, atau menanam pohonnya kah, atau apa seperti apa? Jadi dalam Perpres ini untuk sektor-sektor yang melakukan kegiatan di situ ada dua, yaitu kegiatan mitigasi dan adaptasi. Adaptasi dan mitigasi. Ini kata kunci duanya ya. Kalau mitigasi adalah kita akan melakukan penanggulangan, bagaimana mengurangi biar emisi gas rumah kaca itu tidak terlalu besar, sehingga adalah namanya pembangunan rendah karbon. Pembangunannya tidak menimbulkan emisi yang berlebihan. Itulah namanya mitigasi ya. Itu mitigasi. Sektor-sektornya apa? Di situ ada sektor energi. Ada sektor limbah. Contohnya aja langsung dah, Kang. Berarti kalau energi itu seperti apa misalnya? Sektor energi adalah selama ini energi kita menggunakan energi batu bara, fosil. Nah, itu secara bertahap kita akan mengurangi melalui co-firing menggunakan biomas, menggunakan sumber-sumber energi yang tidak menimbulkan polusi yang besar. Baik. Nah, itulah salah satunya energi. Limbah adalah yang akan menimbulkan pencemaran. Nah, itulah kita mengurangi menghasilkan limbah yang besar dengan melakukan kegiatan daur ulang. Nah, itulah salah satu limbah. Berarti itu akan diukur ya, menjadi acuan pengukuran terhadap yang NDC tadi itu ya. Betul, itu nanti ada 29% itu tadi. Ya, 41% kalau itu nanti ada dukungan. Mengingat keterbatasan anggaran kita yang di APBD untuk pelaksanaan pembangunan ini kurang lebih hanya bisa memaksimalkan 30%. Nah, yang 70% itu bisa dari APBN ataupun dari sektor swasta. Nah, kembali lagi ke adaptasi. Berarti kan tadi ada adaptasi dan ada mitigasi. Nah, yang adaptasi seperti apa? Mungkin saya jelaskan dulu sektornya biar lengkap ya Pak ya. Siap. Untuk sektor mitigasi itu ada 5, yaitu energi tadi, limbah, industri, yaitu penggunaan berarti pertanian. Pertanian. Loh, kehutanan. Kenapa pertanian di sini? Pertanian yang kita lihat selama ini kita sudah banyak, contohnya aja sawah, banyak menggunakan pupuk-pupuk. Penggunaan pupuk kimia penggunaan pupuk-pupuk kimia itu sangat-sangat merugikan, pasif. Nah, sektor kehutanan, kenapa emisi gas rumah kaca terutama sektor kehutanan sangat besar? Kita di NTB ini kita memiliki luasan hutan secara status adalah sekitar 1 juta hektar lebih. Namun dari 1 juta hektar lebih itu sangat banyak, ya mungkin sudah banyak yang terdegradasi dengan adanya pengembangan jagung di mana-mana, adanya illegal perubahan status lahan, status lahan, illegal logging, dan ada lagi terkait sama alih fungsi tadi untuk tanam jagung. Sehingga apa? Sehingga tutupan lahan akan sangat berkurang, dan itu akan memberikan dampak yang luar biasa dalam meningkatkan emisi karbon. Berarti menariknya ini aktivitas pertanian ini juga bisa menjadi ancaman untuk bagaimana hutan itu bisa kembali lagi atau terdegradasi seperti itu. Betul. Nah, itulah perlunya adanya kerjasama antar sektor, lintas sektor, bahwa memang
Di satu sisi kita pengen meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan pertanian melalui jagung yang harganya sangat mahal. Di satu sisi kita harus menjaga stabilitas hutan kita. Kalau hutan kita semakin tahun semakin hari terdegradasi, mungkin seperti yang hari ini kita laksanakan, suhu udara semakin meningkat. Terus bila hari yang ada terjadinya yang mungkin baru kita alami 2016, 2022 kemarin ada banjir di Bima. Itu salah satunya dampak akibat perambahan hutan, berkurangnya tutupan lahan sehingga adanya banjir. Oh, ada terjadi peningkatan ya kasus-kasus kerusakan, udah terasanya itu banjirnya intensitasnya lebih lama atau sering terjadi ya di Iya. Termasuk kayak ini cuaca panas yang global. Itu salah satunya itu. Konon katanya mau ada El Nino ini sekitar Juli. Nah itu kalau itu memang sudah rutin, Bang. Cuman tingkat suhu kan kalau El Nino tahun-tahun yang berlalu kan tidak sepanas seperti yang hari ini kan. Karena itulah kita tutupan lahan sudah semakin berkurang. Walaupun memang program-program tetap kita galakkan, tapi intensitas untuk kegiatan perambahan dan illegal logging dan pengembangan tanaman-tanaman, kita bilang tanaman-tanaman semusim di kawasan hutan sangat masif, sehingga inilah yang perlu tanggung jawab kita bersama bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Nah, konteks mitigasi di dalam 5 sektor itu agar mudah diingat itu bahwa berarti ini kan sudah setelah terjadi kerusakan sebenarnya kan mitigasi itu. Atau kita ini bersiap-siap atau berjaga-jaga dulu untuk kejadian itu, seperti itu. Jadi mitigasi itu adalah sebenarnya untuk pencegahan, Pak. Baik. Pencegahan. Contohnya bagaimana supaya hal itu tidak terjadi. Salah satunya tadi kan untuk di kawasan hutan kita coba bagaimana menjaga hutan itu dengan baik melalui kegiatan rehabilitasi. Nah, kegiatan rehabilitasi itulah salah satu kegiatan RKBI itu. Ya, salah satunya seperti itu. Sama juga dengan penggunaan biomas, menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang tidak menghasilkan emisi yang besar. Itu salah satu kegiatan yang untuk penurunan emisi karbon. Nah, yang kedua tadi ada mitigasi, yang kedua ada adaptasi. Nah, adaptasi ini seperti apa? Apa bedanya sama mitigasi? Jadi adaptasi di Indonesia melalui perpres ini adalah sektor air, sektor energi, sektor kesehatan, dan sektor-sektor lainnya. Baik. Nah, ke mitigasi itu berarti ke adaptasi. Jadi dengan sektor yang di wilayah yang digarap itu menjadi clear ya antara bagaimana memahami mitigasi dan adaptasi, khususnya sektor air gitu ya. Adaptasi itu apakah termasuk perilaku juga? Perlunya masyarakat juga kan namanya adaptasi nih ya. Apa itu juga menjadi indikator gitu perubahan perilaku masyarakat atau seperti apa? Betul. Kalau adaptasi itu memang lebih cenderung ke perilaku, didukung dengan kegiatan program-program pemerintah. Satu hal contohnya, kita punya kawasan lahan pertanian atau perkebunan yang dalam kondisi normal mengalami kekeringan yang seperti nanti El Nino. Tapi ada sebagian masyarakat yang sudah mencoba melakukan adaptasi ini dengan melakukan irigasi tetes contohnya. Itu adalah salah satu contoh ya. Bagaimana perilaku masyarakat menyesuaikan kondisi alam yang panas ini. Adaptasi kan menyesuaikan kan? Ya. Betul. Dengan kita tetap survive, tetap bertahan sehingga tanaman-tanaman itu tetap itu. Satu itu. Yang kedua, umpama kita bagaimana kita daerah-daerah pinggir-pinggir pantai ini kita memang setiap hari kalau musim-musim gelombang besar adalah terjadi rob. Nah, bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi rob dengan mengembangkan mangrove contohnya. Itu dah salah satu adaptasi kita dalam supaya kita tetap survive walaupun memang kondisi perubahan iklim sangat besar gitu. Baik. Nah, kita sedikit ke lebih khusus di kondisi NTB khususnya gitu kan. Nah, dari target yang diberikan secara nasional dan kemudian
pada hari ini NTB itu di posisi mana gitu? Jadi NTB begitu sudah ada instruksi sebenarnya bergerak cepat NTB dalam menyambut ini kebijakan dan keputusan ini. Nah, malah menurut saya NTB sangat proaktif. Proaktif ya? Proaktif. Kenapa saya bilang proaktif? Tahun 2021, 2011, 2012 saya lupa. Itu sudah ada peraturan gubernur Pergub tentang bagaimana di sana istilahnya RAD GRK, Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca. Itu sudah dibikin Pergub. Itu salah satu komitmen pemerintah NTB untuk melakukan itu. Wujud nyata dalam bentuk dukungan kebijakan lah gitu ya. Payung kebijakan khususnya. Payung kebijakan. Kita di pemerintah kebijakan sudah ada peraturan gubernur tentang rencana aksi gas rumah kaca yang didelegasikan dengan pembentukan tim Pokja RADGRK itu sudah dilakukan. Dan tahun 2019 juga sudah ditetapkan adanya peraturan gubernur tentang adaptasi perubahan iklim atau API. Itu sudah ada, Pak. Sudah ditetapkan. Nah, dan alhamdulillah implementasi itu sudah berjalan sehingga setiap tahun dari tahun 2010 itu ada pelaporannya, Pak, melalui kalau sekarang kita bisa rekap dengan pelaporan istilahnya Aksara. Nah, Aksara itu istilahnya dari Bappenas yang melaporkan berapa sih penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah dilaksanakan melalui program-program pemerintah di NTB. Itu sudah ada pelaporannya dari 2010 sampai hari ini. Ada. Ya. Berarti itu maksudnya mengapa NTB itu dianggap atau kita nilai proaktif gitu. Ya, proaktif. Udah ada pelaporannya. Nah, terkait itu tentu kan kembali lagi ke peraturan ini dan PRKB ini kan barang baru lah ya. Iya. Walaupun rasanya kita udah rasakan gitu. Nah, sejauh ini bagaimana, kan tidak perilaku masyarakat aja yang perlu diadaptasi. Ya, sejauh mana kebijakan ini dikatakan memang udah on the track lah, mendrive baik itu beberapa indikator-indikator atau sasaran-sasaran yang telah dibangun di dalam RAD itu. Mungkin bisa dikasih gambaran saja. Jadi kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim ini, kalau sudah kita laksanakan, kita lihat di beberapa instansi pemerintah seperti yang kita ceritakan di awal tadi, sudah dilaksanakan melalui, bahkan sudah diimplementasikan melalui RPJMD 2019-2023, dilanjutkan lagi untuk rencana ke depan, yaitu masuk dalam rencana pembangunan daerah RPD yang akan diimplementasikan 2024-2026. Dan dasar-dasar PRKB ini muncul di salah satu indeks kinerja pemerintah Provinsi NTB. Ini sudah muncul, artinya indikator-indikator tentang penurunan emisi gas rumah kaca ini. Sehingga komitmen pemerintah jelas, dan itu nanti karena sudah masuk di dalam RPJMD dan RPD, otomatis OPD yang terkait di dalam kegiatan PRKB ini akan melakukan kegiatan-kegiatan program yang sudah kita arahkan. Di situ sudah ada programnya, sudah ada kegiatannya, dan anggarannya jelas di situ akan tersedia. Gitu. Jadi penilaian narasumber dalam hal ini bagaimana kebijakan itu diturunkan dan kemudian menjadi strategi, dan itu sudah on the track ya. Siap. Oke, baik. Terus tentu ya karena ini hal yang baru juga gitu. Mungkin tidak ada salahnya nih kira-kira hambatan atau gimana ini kebijakan ini bisa terimplementasi dengan baik, itu ada enggak ya semacam mungkin hambatan atau kendala atau seperti apa lah ya selama ini yang ada. Jangan-jangan anggaran.
Iya, salah satunya anggaran. Sehingga anggaran kita seperti kita kota anggaran di APBD ini untuk mencukupi pembangunan di NTP ini kurang lebih 30% yang tersedia. Sisanya dari mana? Dari dana pusat dan didukung oleh dana-dana dari luar negeri dalam bentuk NGO dan sponsorship di NGO ataupun dana-dana dari BUMN yang merupakan CSR. Itulah semuanya yang kita harapkan mendukung kegiatan-kegiatan PRKB. Yang kedua, kegiatan PRKB ini belum tersosialisasikan sepenuhnya ke kabupaten kota. Oh iya, di bawah sehingga kabupaten kota ini masih belum begitu banyak menyentuh kegiatan-kegiatan PKB. Sehingga kemarin dalam Musrenbang apa? Kemarin Musrenbang 2023 ini kita untuk kegiatan 2024 kan otomatis kan. Nah, itu sudah kita masukkan jadi beberapa item yang merupakan program-program dari masing-masing kabupaten itu harus ada kegiatan PKBI-nya. Oh iya. Itu sudah kita masukkan dan alhamdulillah di situ juga banyak kegiatan-kegiatan penunjangnya seperti pengelolaan sampah, pemilahan sampah dari sumbernya itu wajib harus dimasukkan. Pengadaan di situ ada dalam pengelolaan sampah karena kewenangan kabupaten, mereka lebih banyak minta dukungan seperti kendaraan roda 3 seperti kayak gitu dan kemudian TPS yang ada di kabupaten kota itu coba kita merupakan salah satu prioritas untuk dukungan kegiatan-kegiatan. Jadi memang masih ada apa istilahnya? Masih ada kondisi di mana kemampuan untuk menjalankan strategi PRKB ini kabupaten tuh masih ada lemah lah gitu ya. Masih ada kendala. Masih ada kendala, oke. Ya, terutama masalah anggaran itu. Ya. Nah, terus kita juga kan lihat sekarang model partisipatif pembangunan ini kan juga kan kita mengharapkan desa ini juga ikut terlibat gitu. Iya, gimana ini? Apakah ini diserahkan ke kabupaten untuk melibatkan mereka atau ada peran aktif nggak yang dilakukan pada pemerintahan di atasnya baik nasional maupun provinsi sebagai bentuk kesadaran bersama ini? Iya, apa? Jadi seperti kita tahu di masing-masing desa memang kegiatan terutama untuk mengingat dia punya anggaran desa lah. Iya, desa. Kegiatan kita ini kan memang prioritas di tingkat tapak, di tingkat desa. Jadi sebagus apapun program kita di pusat kalau diimplementasi di desa lemah juga akan sangat tidak maksimal gitu. Nah, salah satu program-program ini adalah dengan seperti tadi yang kita sampaikan adalah pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah. Di situ banyak didukung melalui anggaran-anggaran kabupaten. Kalau pengadaan bak sampah motor roda 3 kalau sekarang ini menggunakan dana yang disalurkan melalui kalau di kabupaten dana di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, untuk daya dukung lainnya adalah nanti dari pihak desa atau kelurahan. Jadi kekurangan seperti sarana prasarana itu diharapkan dari dana desa dan memang sudah dilakukan mengalir dana desa itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti pembuatan taman untuk di kota, taman kota untuk termasuk kepatutan terhadap bagaimana rencana tata ruang dan wilayah itu ketat itu. Ya, kalau tata ruang memang sekarang sedang didesainkan ya untuk di mana sih posisi ya untuk pembangunan seperti tadi taman kota mungkin atau mungkin dalam bank sampah atau TPS yang ada di seluruh NTP ini. Sekarang ini sedang kita petakan. Kita di mana sih sehingga kita akan tahu di mana beberapa lokasi yang masih kosong atau ini yang terlalu banyak untuk melakukan penyebaran
tempat pembuangan sampah atau TPA itu. Kenapa? Sehingga diharapkan semua bisa berproaktif, tidak lagi membawa sampah sembarangan di got-got, tidak melakukan pembuangan sampah berserakan di tumpukan-tumpukan pinggir jalan. Disitulah kita coba petakan dan tentunya itu akan masuk di tata ruang. Ya. Berarti secara tidak langsung PR daripada produk kebijakan ini masih butuh banyak sekali effort ya yang Iya, betul. Di satu sisi kondisi kondisi ya anggaplah sumber daya baik keuangan dan daerah itu sedang mengalami tekanan atau lemah. Nah, kurang lebih kan ada kiat-kiat gitu, mungkin ada tips-tips dari pimpinan tertinggi yang kemudian diformulasi dalam kebijakan di Badan Perencana sendiri dan OPD sendiri. Ini kira-kira apa untuk mensiasati, khususnya untuk apakah peningkatan koordinasi atau memperkuat tim yang sudah ada seperti apa? Nah, terkait sama PRKBI ini khususnya untuk pengelolaan sampah, dalam pengelolaan sampah ini banyak yang sudah dicoba kiat-kiat dari Pemprov, terutama kita akan bekerja sama dengan Asosiasi Daur Ulang Indonesia. Bagaimana agar sampah-sampah plastik ini bisa terserap dari NTB ini bisa terserap dengan baik, dengan akan dibangunlah kerjasama itu untuk memanfaatkan, mengoptimalkan sampah-sampah plastik ini ya, dengan melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Contohnya kita dari Pemprov sendiri atau nanti langsung di kabupaten yang mempunyai wilayah yang ada destinasi wisata atau hotel-hotel, itu sudah kita instruksikan untuk bekerja sama. Jadi hotel akan menyalurkan sampah-sampah plastiknya itu disediakan. Nanti ada petugas yang akan mengambil, akan mendistribusikan dan mengumpulkan. Itu sudah kita coba kerjasamakan, dan pihak Adubi sudah siap untuk melakukan semacam sosialisasi, semacam bagaimana untuk mau bekerjasama dengan kita menampung sampah-sampah plastik ini. Dan kalau memang itu sesuai anggaran mereka, sesuai istilahnya bisnis mereka menguntungkan, tidak menutup kemungkinan kalau dia akan membuat pabrik di sini, sehingga pengambilan sampah-sampah itu lebih dekat. Cuman namanya usaha, dia harus melihat perlu bisnis plan-nya harus jelas. Dalam relevansinya di dalam level implementasi ini, leading sektornya ini siapa ini? Sekarang apakah LHK atau seperti apa? Yang apa ini? Leading sektor di PRKBI dan energi baru dan terbarukan ini. Jadi PRKBI ini kan menjadi semacam ikunya Pemprov. Koordinasinya memang di Seda atau dalam adalah Bapeda. Nah, di situ nanti seperti saya bilang tadi, ada beberapa bidang. Contohnya bidang, berarti ada strukturnya juga. Ada strukturnya. Jadi untuk bidang energi, tanggung jawab adalah Dinas Energi dan SDM. Sedangkan untuk masalah tutupan lahan, masalah bidang kehutanan, jelas Dinas Kehutanan. Limbah adalah Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, satu dinas. Itu sudah kita bagi. Demikian juga untuk transportasi, Dinas Perhubungan. Jadi masing-masing sudah kita sudah kita di struktur itu sendiri sudah ada pemetaan, sudah berbuat apa? Ada sudah dia. Bahkan itu akan muncul di RPD dan Lenstra masing-masing. Yang strategis OPD itu sudah kita munculkan, dan mereka sudah kita punya target-target untuk menyelesaikan itu. Jadi insya Allah lah ke depan akan lebih mudah kita bisa merencanakan dan mengontrol kegiatan-kegiatan tersebut. Dan tentunya dukungan dari pihak NGO alhamdulillah sampai hari ini sangat-sangat besar. Jadi NGO banyak melakukan kegiatan-kegiatan PRKBI langsung di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Beberapa kabupaten kota sudah mulai ada kerjasama, contohnya dengan Yayasan
Islamic Relief, dengan konsepsi dan dengan yang lain-lain juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana pelaporannya aja mereka ke kami sehingga kegiatan-kegiatan itu tercatat menjadi salah satu kerja kita pemerintah Indonesia untuk mencapai target yang tadi 42% itu. Kalau pelaporan itu tidak masuk ke kami tidak tahu kan. Nah, itu sejauh mana kegiatan kayak itu nanti ada kita hitung pengukurannya sehingga lah mencapai target yang sudah kita sepakati 2030 42% tercapai. Itu. Siap. Oke, ini nih pesanan ini. Pesanan. Ini saya sebenarnya agak sulit membedakan mana LSM mana NGO sekarang ini. Tapi anggaplah kita sama-sama tahu ya. Intinya bukan pemerintah lah gitu kan. Makanya disebut NGO. Tapi jangan dibaca ngo ya. Nanti nanti kalau tambah itu jadi ngo jadi kan susah nanti. Oke, jadi NGO itu non-government organization. Harapannya adalah ini bentuk upaya. Sebenarnya ini momentum ya PRKBBI ini ya untuk bagaimana tujuan-tujuan pemerintah yang mungkin kelihatannya adalah sulit dicapai dengan daya dukung dari NGO ini kita harapkan. Nah, tentu kita dari narasumber kita ingin kulik-kulik dikit lah. Jadi sejauh mana nih atau rasanya atau reportnya atau sejauh mana nih peran serta khususnya para NGO ini dalam konteks bersama pemerintah untuk terkait dengan PRKB ini. Jadi pemerintah membuka lebar-lebar untuk bekerjasama dengan NGO untuk melakukan kegiatan PRKB itu. Ya, salah satunya kita rencana ini kan memang agak tertunda. 2023 ini kita akan menyusun Pokja PRKBI, dan di situ di Pokja itu NGO masuk anggota tim. Oh, ini menarik ini ya? Ya. Jadi Pokja itu kan pikiran orang tuh satuan orang ya ASN aja gitu. Nah, ini NGO kita masukkan. Jadi disitulah seperti saya bilang itu di perencanaan pelaporan kita bersama-sama ikut saling mengisi bagaimana melakukan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim. Jadi pemerintah ikut masuk di kegiatan itu dan NGO juga ikut terlibat di situ. Oke, itu kan bahasanya agak asik gitu, membuka lebar-lebar gitu. Nah, seperti apa itu teknisnya? Maksudnya lebih sering duduk bareng, ada forumnya kah yang lebih annual gitu, atau ada acara TV-nya atau di podcast gitu kan, atau dititip di Deddy Corbuzier mungkin kan? Nah, ini kan kita juga perlu bukti itu kan ya, keterlibatan NGO ini. Jadi atau rilis lah mengenai NGO. Sampai hari ini ada beberapa yang terlibat lah, yang beberapa kegiatan yang sudah kita mulai. Pertama adalah untuk pelaporan emisi gas rumah kaca PRKBI itu kami bekerjasama untuk pengumpulan data, pelaporannya bekerjasama beberapa NGO dalam pengumpulan data. Jadi NGO akan merasa berterima kasih karena datanya yaitu juga akan diakui oleh pemerintah Indonesia. Berarti dulu pernah ada sebuah kenyataan tidak diakui gitu? Ya, bukan tidak diakomodir lah, tidak tersampaikan ke kami, sehingga kok orang berpikir, oh kenapa kok penurunan emisi gas rumah kaca kok masih sedikit dilaporkan. Ternyata belum tercatat yang teman-teman dari NGO ini. Jadi giat-giatnya NGO ini sempat juga tidak terikot gitu ya. Nah, mungkin itu kurang koordinasi itu sehingga lah akhirnya coba melalui mitra. Jadi NGO sendiri juga bermitra dengan SKPD langsung. Contohnya di kehutanan dia banyak bekerjasama dengan beberapa NGO, energi, kegiatan-kegiatan. Akhirnya itu terungkap begitu kemarin pelaporan di Aksara itu waktu kita evaluasi, oh ternyata memang banyak kegiatan-kegiatan NGO yang tidak terrekap lah gitu. Akhirnya masuklah dia di rekapan itu ke laporan itu, ya alhamdulillah. Jadi laporan NTB cukup naik signifikan, ada kalau kurang lebih sekitar 800 kontribusi ya, dari 811 aksi kegiatan
yang tercatat di situ ada sebagian juga masuk kegiatan-kegiatan NGO yang menarik. Nah, disitulah ada perannya. Ke depan untuk memaksimalkan ini memang beberapa teman NGO sudah sebelum saya cerita itu ada memang di pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan anggaran yang terkait sama pembangunan terkait dengan lingkungan lah secara umum itu dikelola di Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Nah, Dana Lingkungan Hidup. Baru lagi itu ya di bawahnya Badan Pengelola Dana Keuangan Haji mungkin. Bercanda. Di bawah Kementerian Keuangan ya. Intinya yang ngurusin dana ini Sudah ada. Oh gitu Dan kami kapan hari sudah hadir di sana. Bagaimana kita mendapatkan anggaran itu? Nah, bikinlah teman-teman ini bekerja sama antara pemerintah dan NGO, bikin semacam kayak proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Dan itu banyak yang sudah melakukan. Salah satunya kemarin dari Islamic Relief sudah menyusun anggarannya, menyusun proposalnya, bahkan sempat studi banding ke Kalimantan kalau tidak salah. Sekarang yang sudah bisa mengendorse anggaran itu dari Kalimantan Timur kalau tidak salah itu sudah beranggaran besar untuk melakukan kegiatan yang menjadi prioritas adalah tentang mangrove dan pengelolaan sampah. Itu sangat besar dia bisa mengakses dana itu. Oh, artinya bahwa keterlibatan itu dari NGO itu dengan dia bermitra dan lebih proaktif juga ini juga untuk mereka juga nanti ya. Betul. Jadi banyak teman-teman juga memang perlu aktivitas dan intensitas kita terutama mengakses informasi-informasi itu bagaimana kita bisa mendapatkan anggaran. Nah, kalau untuk tahun yang sekarang 2023 itu kayak forum-forum PRKBI yang diinisiasi oleh pemerintah atau NGO itu selalu rame lah atau gimana? Maksudnya? Pengetahuan host ini kan pemerintah itu punya instrumen yang punya instrumen yang usual ya dilakukan itu kan forum ya. Dalam misalnya kayak Musrenbang kemarin gitu. Bagaimana ini isu PRKB ini disusup atau dititip gitu, ada nggak terasa seperti itu? Sangat pernah. Bahkan kemarin kan kami dalam hal lebih ke diskusinya yaitu Pramusrenbang. Ada advokasi gitu nggak? Iya, kita asistensi masing-masing kabupaten itu untuk memperhatikan masalah PRKB ini gitu. Dalam satu asisten untuk program-program salah satunya adalah PRKB itu muncul di situ. Nah, sekarang kan seperti Bapak bilang ada program kegiatan dananya terbatas. Nah, kita tawarkan sama teman-teman NGO nih, siap nggak mensupport kegiatan itu di? Oh, saya ternyata ada anggaran untuk support di Dombu, Mbak, atau di Bima. Jadi pemerintah saat ini membuka akses itu juga untuk memberitahu. Membuka itu, Pak. Jadi itulah kolaborasi kita. Kayak kemarin tahun 2022 kita yang saya sendiri sudah ikut lakukan adalah ikut terlibat di kegiatan sosialisasi dan inputting data terkait aksara di Kabupaten Lombok Timur. Karena keterbatasan SDM, akhirnya teman-teman dari provinsi ikut menjadikan narasumber di sana untuk membantu teman-teman kabupaten bagaimana dia melakukan input data itu. Sehingga seperti tadi ya, sehingga data-data kegiatan PRKB yang dilaksanakan oleh teman-teman NGO dalam pelaporan kita. Itulah saya bilang akhirnya. Berarti sudah ada upaya ikhtiar yang lebar tadi itu ya dan terbuka seperti itu. Bahkan kami memang agak tertunda, seharusnya Desember kemarin itu sudah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Bappenas dengan Pemprov terkait PRKB ini sendiri. Namun tertunda sampai Mei ini, mudah-mudahan Mei ini bisa tertandatangani, yaitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan apa saja yang memang menjadi prioritas Pemprov ini. Ya, itu terbagi menjadi 4 kegiatan perencanaannya sendiri, dan memang alhamdulillah perencanaan sudah mulai kita laksanakan dengan menyusun dokumen dan menyusun SK Pokja tadi yang saya sebutkan. Nanti di pelaporannya memang sudah mulai berjalan dengan melakukan pelaporan melalui sistem aksara.
Dan sosialisasi juga akan dilakukan sosialisasi ke kabupaten kota, bagaimana kabupaten kota itu bisa melakukan kegiatan pelaporan itu bersama dengan NGO. Yang ketiga adalah tentang semacam kayak studi bagaimana untuk pengembangan PRKB itu sendiri. Yang keempat adalah tentang pilot project, di mana lokasi-lokasi itu yang menjadi prioritas kegiatan PRKB itu semua. Berarti volume untuk proyek-proyek atau modeling itu harus ditingkatkan, termasuk kajian dan studi dan penelitian. Oke. Nah, jadi upaya-upaya itu itu salah satu strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh. Dan mungkin sedikit lagi juga teman-teman NGO yang besar seperti Islamic Relief atau yang lain, dia tetap juga tidak berjalan sendiri. Di sini dia bekerja sama lagi dengan NGO lokal, Pak. Ada dengan Mandala, dengan yang di Bima itu LP2DER contohnya. Mandala Eco Village. Nah, ada yang di LP2DER. Nah, itu dia kan bekerja sama sesuai spesifikasi lokasi. Oh, di Bima, dia bekerja sama dengan di sana. Oh, jadi juga ada model kolaboratif atau sinergi itu yang diusung secara bersama-sama agar hal baik. Ya, itu seperti itu. Sehingga untuk tapi kalau saya dengar nih baik-baik saja semuanya, kalau host ini maunya enggak baik-baik saja. Karena kan hukum ada dokter tuh karena ada penyakit. Iya. Nah, tapi ini jadi next session ya. So kunjungi selalu ganti jaringan ya. Wow gitu. Nah, kami rasa secara umum PRKBI dan energi baru dan terbarukan ini kondisi hari ini dia sudah mulai dilembagakan ya, diusahakan untuk terlembagakan gitu, dengan adanya payung-payung kebijakan, bahkan lebih proaktif dan apa semua. Terakhir nih closing statementnya. Iya. Dari Pak narasumber mungkin ada kesimpulan lah atau semacam apa dari pembicaraan kita. Jadi tentunya yang perlu kita tekankan adalah infrastruktur perencanaan sudah tersedia. Seperti aturan-aturan, sistem sudah tersedia. Sekarang bagaimana kita melakukan implementasi di tingkat lapangan agar bisa maksimal. Itu salah satunya adalah diperlukan kolaborasi dari semua pihak. Kebijakannya itu udah adaptable sebenarnya, sudah disediakan. Tinggal bagaimana kita melakukan implementasi lapangan. Salah satunya adalah dengan kolaborasi dengan semua pihak sehingga bisa terlaksana secara maksimal. Ya, dan tidak perlu pesimis lah gitu. Ya, walaupun memang kondisi keuangan kita terbatas. Oke, selalu ada hambatan. Oke, penutupnya ya, untuk maju itu memang diperlukan hambatan. Jadi tanpa ada hambatan ya kita tidak tahu sejauh mana kita bisa maju. Nah, itu kurang lebih lah penutup dari host ya. Terima kasih untuk semuanya. Kopinya juga mantap ini. Ya, sekalian kita lebaran. Jangan lupa like, komen, subscribe juga ya. Ganti jaringan ya. Nah, ini bisa jadi channel atau bermanfaat. Ya nanti kalau ada kritik dan saran silahkan lah. Kritik diri sendiri dulu baru kritik orang lain. Oke, see you.